Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disanda, pemilik Esapora dan dosen IPB University. Banyak kasus bahwa mutasi dan varigata buatan itu tidak bagus. Mutasi dan varigata buatan itu tidak stabil. Hal ini sebenarnya disebabkan karena kita belum mempunyai suatu SOP yang standar. Kita belum mempunyai pemahaman yang sama untuk seluruh pelaku tanaman tadi itu yang mencoba-cobakan berbagai macam cara untuk membuat mutasi dan varigata. Jadi sebenarnya para pelaku di Indonesia itu sudah sangat kreatif dan inovatif. Hanya dasar ilmiahnya itu yang kurang. Sehingga di dalam pelaksanaannya mereka secara otodidak berdasarkan insting dan pengalamannya mencobakan berbagai macam zat dan berbagai macam cara sehingga harapannya bisa menghasilkan mutasi varigata. Padahal yang terjadi adalah kemungkinan itu misalnya defisiensi unsur hara, kemungkinan dia keracunan suatu zat sehingga menyebabkan tidak terbentuknya atau terhambatnya proses pembentukan klorofil. Tapi semua ini itu disebabkan karena tadi itu bukan dari perubahan RNA atau DNA-nya. Apa dampaknya? Dampaknya adalah kalau perlakuan tadi itu hilang, maka DNA dan RNA tadi itu bisa memunculkan organ yang baru lagi yang normal. Jadi mereka harus memberikan perlakuan itu terus-menerus agar mutasi dan varigatanya bisa stabil dan varigata. Ini adalah mutasi dan varigata semu, atau ini mutasi dan varigata yang tidak baik atau bukan mutasi dan varigata. Nah, penyebab yang berikutnya adalah selain dari caranya dan pengetahuan tadi itu juga yang perlu diingat bahwa zat yang bisa memberikan mutasi dan varigata itu tidak sembarangan zat, karena sebenarnya Allah itu menciptakan manusia dan makhluk hidup lainnya tadi itu dengan sangat hebat, dengan sangat kuat. Jadi tidak sembarang zat itu bisa menyebabkan atau merusak mutasi, menyebabkan rusaknya atau berubahnya DNA. Coba saya bayangkan bahwa tumbuhan itu terdiri dari terdiri dari sekian miliar atau triliun sel, dan itu terdapat tergabung yang dari individu kemudian turun ke organ, dari organ kemudian turun ke jaringan, dari jaringan turun ke sel. Dan sel yang bisa menyebabkan mutasi varigata stabil itu hanya ada di titik tumbuh, dan di titik tumbuh tadi itu hanya ada di ujung dari titik meristem, dalam hal ini misalnya sel apikal, tunas apikal. Dan di tunas apikal tadi itu ada seludang-seludang daunnya yang dia menutupi, melindungi pucuk tadi itu. Jadi kalau kita buka semua baru akan kelihatan titik tumbuhnya. Dan di dalam titik tumbuhnya tadi itu, yang paling dalam titik tumbuh itu ada meristem. Dan di dalam meristem tadi itu, di dalam selnya ada intinya. Nah, DNA itu ada di dalam situ. Coba bayangkan bagaimana kita memberikan perlakuan mutasi dan varigata kalau misalnya zat tersebut tidak sampai kepada DNA-nya. Maka berarti sebenarnya mutasi dan varigata tadi itu menjadi tidak berguna, dalam pengertian tidak terjadi mutasi dan varigata. Jadi zat yang kita gunakan tadi haruslah memang zat yang mampu membuat mutasi dan varigata, zat yang bisa dan mampu masuk ke dalam inti dan menyebabkan perubahan mutasi dan varigata. Yang berikutnya adalah bahwa pemberian perlakuan tadi itu juga sangat menentukan. Jadi kalau misalnya kita memberikan perlakuan tadi itu dengan cara disemprot dan siram, maka peluang untuk bisa masuk tadi ke dalam inti sel menjadi lebih kecil. Sehingga harusnya kita fokus pada pemberian atau penetesan pada langsung fokus ke titik tumbuhnya. Demikian, terima kasih.